Halo semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di podcast Brovi Skensa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan kita diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang tentang pelaksanaan UKK di SMK Negeri 1 Denpasar bersama DRS Iwayan Suire selaku pengawas SMK Negeri 1 Denpasar, Bapak Inyoman Kramas selaku Ketua Komite SMKN 1 Denpasar, Bapak Inyoman Wira dari Agung Toyota Denpasar selaku Dudika yang bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Denpasar, dan Bapak Iwan Mustika selaku Kepala SMK Negeri 1 Denpasar. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pagi. Mohon izin Bapak, karena hari ini kami akan membahas bagaimana proses UKK, peran dunia industri, serta harapan dari pemerintah dan sekolah untuk mencetak lulusan SMK yang kompeten dan siap terjun ke dunia kerja. Baik, langsung saja. Pertanyaan untuk Bapak Kepala SMK Negeri 1 Denpasar. Apa sebenarnya tujuan utama dilaksanakannya UKK bagi siswa SMK? Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Semoga sehat ya dan berbahagia. Dan yang saya hormati teman-teman ya di staf manajemen SMK Denpasar, utamanya Bapak Pengawas Disipora Provinsi Bali Pak Wan Suire, kemudian Pak Nyoman Kramas dari komite, kemudian Pak Wiro dari DUDI. Saya sangat berbahagia sekali ya kedatangan tamu beliau luar biasa. Selama ini sudah berkontribusi positif terhadap perkembangan SMK yang ada di Provinsi Bali, utamanya di SMK Denpasar. Nah, UKK ini atau uji kompetensi kalian ini sangat penting ya, dikuasai oleh anak kita, murid kita kelas 12. Mengapa? Karena dari sejak dia inputnya di sini kelas 10, 11 dan sampai kelas 12 dia akan memperoleh sesuatu ilmu teorinya, dan tentu berbekal dari latihan-latihannya, berbekal dari PKL-nya. Dari sanalah tetap kita akan uji untuk mendapatkan suatu pengakuan, yakni pengakuannya adalah sertifikasi profesinya. Bagaimana ke depan agar supaya nantinya lulusan SMK 1 ini benar-benar nanti mampu ya bersaing di dunia usaha industri sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri sendiri. Dan bagaimana ke depan bahwasanya untuk menciptakan SDM unggul ini tentu banyak proses ya, tidak hasil saja. Proses itu harus kita tekuni tahap demi tahap ya, detik demi detik, menit demi menit dan seterusnya. Itu akhirnya tujuan ini bisa tercapai dengan baik. Bagaimana lulusan SMK 1 Denpasar nantinya kompeten dan mampu menguasai, memahami, menerapkan ya keterampilannya. Bukan keterampilan saja, melainkan juga tetap karakter harus membalutnya, agar supaya nantinya attitude ini akan memberikan suatu fundament sehingga nantinya dia terjun di masyarakat, terjun di industri, mampu untuk memberikan sesuatu kekuatan bagi dirinya sendiri, kemudian keluarganya, kemudian yang lainnya di masyarakat tentunya. Itu tujuannya menguasai dan kompeten di bidangnya kalian masing-masing. Oke, berarti UKK ini sangat penting ya Pak ya? Sangat penting dan memang harus ya dilakukan. Oke. Lalu bagaimana persiapan SMK Negeri 1 Denpasar dalam menyelenggarakan UKK di tahun ini? Ya. Masalah persiapannya sudah ada kita bentuk dari awal tim atau Pokja berkaitan dengan penyelenggaranya kita sudah lakukan itu. Kemudian digandeng atau ada lembaga independen kita sebut dengan LSP, lembaga sertifikasi profesi di bidang pendidikan P1. Kita bersyukur sekali punya LSP P1 ini, yang tentu dari kondisi yang ada ya, LSP ini memegang peran yang amat penting, dan akhirnya dari asesor dengan komitmen yang tinggi, pos yang berlaku di sana yang sudah digariskan oleh BNSP nantinya itu akan memberikan sesuatu kerangka yang jelas. Apakah kompeten dan tidak kompeten anak kita itu nantinya setelah mengikuti kegiatan itu. Ya, dari persiapannya tentu ada timnya ya, kemudian bagaimana penyelenggaraannya, dan tentu nanti kita evaluasi secara berkelanjutan. Baik. Lalu bagaimana keterlibatan dunia industri dalam pelaksanaan UKK di sekolah ini? Tentu nanti akan ditambahkan lagi dari dunia industri
ya bagaimana perannya yang sangat penting. Peran ini sangat penting adalah Dudika ini. Mengapa? Karena link and match antara sekolah dengan industri itu adalah harus hidup seperti bagaimana meramu sesuatu, menciptakan sesuatu. Ya, misalkan anak didik kita harus terampil, anak didik harus terasuh dan tentunya terasih di sana dan memberikan sesuatu ke energi yang positif dari sekolah dan dunia industri itu sangat penting dan memberikan kontribusi yang positif bagi lulusan kita, anak didik kita. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya itu saya ingin bertanya untuk Bapak DRS Iwayan Suwira. Pertanyaan pertama, Pak. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan UKK di SMK? Iya, terima kasih adik. Iya, Pak. Jadi dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah jadi mengimplementasi kebijakan yang disampaikan oleh kementerian terkait khususnya di SMK bahwa UKK ini merupakan hal yang wajib. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa UKK ini merupakan evaluasi terakhir bagi anak kita, apakah dianggap di atas apakah dikatakan kompeten atau tidak. Maka penilaian UKK ini adalah merupakan penilaian komprehensif. Komprehensif ini adalah bukan saja menilai di kompetensi, jadi itu pengetahuan, tapi juga menilai tentang perilaku di situ. Perilaku apakah sudah sesuai terstandar atau tidak. Maka dalam penilaian ini adalah melibatkan dari pihak industri, pemakai di situ. Artinya nanti kalau anak kita sudah mengikuti UKK, nanti tamatannya dianggap sudah terserap dengan baik. Kenapa? Itulah standar industri yang diinginkan. Jika anak kita tidak mengikuti UKK, berarti masih dianggap belum memiliki kompetensi yang komprehensif yang nanti digunakan oleh industri, apakah dia sudah dianggap mampu atau tidak. Maka pemerintah dalam hal ini wajib mengimbau kepada satuan pendidikan, silakan anak-anak kita diikutkan UKK, apakah LSPP 1, P2 atau P3. Harapan kita minimal adalah LSPP 1 karena itu merupakan kolaborasi. Jadi Anda dari pihak industri juga ada terlibat di situ. Paling tidak adalah soalnya nanti akan mengarah kepada proyek atau produk karena di lapangan itu diharapkan. Jadi anak kita tidak pintar, tidak dibutuhkannya kepintaran saja, bisa nggak nanti dia ya mengeksekusi suatu kegiatan atau katakanlah produk nanti dikerjakan secara bersama-sama. Jadi termasuk nanti ada penilaian soft skill-nya juga atau karakternya akan dinilai juga di situ, komprehensif lah nanti. Bukan hanya pengetahuan saja, semuanya akan dinilai termasuk nanti budaya industri akan juga muncul di situ. Harapan kita nih ke depan, pemerintah sangat berharap tamatan kita tidak ada yang menganggur. Jadi paling tidak ya bekerja atau melanjutkan itu berwirausaha seperti itu. Oke, tadi kan sudah disebutkan bahwa UKK itu penting. Sangat penting ya. Lalu saya ingin bertanya, mengapa UKK menjadi bagian penting dalam pendidikan vokasi? Iya, itu merupakan potret akhir. Jangan-jangan nanti sekolah kita SMK 1 Denpasar umpamanya nanti kok SMK rasanya SMA lagi kayaknya kan itu. Ini UKK ini merupakan filter akhir, itulah yang diinginkan oleh industri dalam tanda petik. Ada di tempat lain, bukan di sini ya, bukan di Bali, enggak. Ada sekolah SMK namun kegiatan sehari-hari tidak melakukan kegiatan ke SMK-an. Malah dia mengarah masih ke sifatnya umum. Harapan kita adalah dengan UKK ini sebagai filter sebelum tamat, inilah yang harus dilalui agar nanti anak kita nanti di lapangan tidak ada yang menganggur. Seperti itu. Oke, bagaimana pemerintah memastikan bahwa standar UKK sesuai dengan kebutuhan industri? Iya, standar UKK sudah ada regulasinya dari kementerian khususnya di vokasi atau di jenjang SMK kan sudah mengatur di situ. Termasuk katakanlah materinya atau katakanlah soalnya ya, bahasa kasar soalnya sudah ditentukan. Tinggal kita memilih, tadi kan apakah nanti pengujinya ada SPP 1, P2, P3 tergantung nanti satuan pendidikan yang mencermati. Minimal adalah P1 gitu kan, P1 sih. Dan kita betul bersyukur karena di SMK 1 Denpasar jadi memiliki LSP. Logikanya yang ngajar ada orang LSP, yang uji orang LSP, saya kira tidak akan jauh, tidak akan kesulitan. Beda dengan sekolah tidak memiliki LSP. Jadi jangan-jangan yang diajar tidak sesuai dengan
Nah, standar industri kan yang seperti itu. Kita patut bersyukur, kita berikan ancuran jempol kepada SMK 1 Denpasar sudah memiliki lembaga penguji. Nah, itu kan yang bisa menguji juga di tempat lain. Nah, seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Inyoman Wira. Pertanyaan pertama, Pak. Dari perspektif industri, kompetensi seperti apa yang paling dibutuhkan dari lulusan SMK? Baik, terima kasih atas waktunya. Iya, Pak. Kami dari industri sudah melakukan MOU pertama dengan sekolah khususnya SMK 1 Denpasar. Iya. Jadi sebelum kita melakukan atau menerima PKL, nah PKL nih contohnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekolah tadi, kita menyusun kurikulum. Nah, artinya apa yang dibutuhkan industri itu minimal bisa diikuti oleh anak didik di SMK 1, khususnya kalau saya bilang kalau kebetulan dunia usaha dunia industri kami bergerak di bidang otomotif itu dengan TKR. Nah, di situ kita melakukan penyusunan kurikulum sehingga apa yang kami butuhkan minimal jadi tidak jauh dari yang kami harapkan. Ya, pertama misalnya kalau baru masuk wajib mengetahui atau tahu cara melakukan perawatan berkala. Itu contoh. Next selanjutnya itu di pihak kami akan melakukan kalau sudah diterima itu kami juga di industri melakukan training berikutnya. Ya. Training berikutnya yang selaras yang apa kami susun awalnya di kurikulum di sekolah. Begitu. Karena dasarnya di sekolah kemudian penerapannya adalah di industri. Nah, di PKL pun yang kami concernnya adalah disiplin, tekun, ya, kemudian mau kerjasama, ya. Disampaikan tadi tidak butuh kecerdasan atau kepintaran saja. Kalau kurang disiplin, kalau kurang bertanggung jawab itu yang akan tidak bisa diraih kesuksesannya. Karena apa? Kalau kecerdasan itu hanya di sekolah, oke. Tapi kalau di industri harus kompleks. Seperti itu. Baik. Lalu bagaimana penilaian dunia industri terhadap kemampuan siswa saat mengikuti UKK? Baik. Kalau kita melakukan dia untuk anak didik yang masuk ke industri itu ada pertama adalah dari segi teknis, kemudian ada non teknis. Ya. Mungkin saya contohkan kalau teknis kan basic sesuai dengan yang ada di sekolah. Ya. Kemudian di situ kalau di otomotif ada motor bensin misal atau engine, nah itu kan jadi gabung atau diesel nanti digabung di sana. Contoh, kemudian ada chassis dan drivetrain, kemudian ada electrical, itu basicnya untuk teknis. Kemudian pengembangannya di non teknis itu tadi ada kerjasama, ya, ada tanggung jawab, ya, kemudian ada disiplin, ya. Kemudian kalau SMK 1 yang kami terima itu rata-rata nilainya A, ya. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu? Kami membatasi juga penerimaan PKL, ya, PKL sehingga kami bisa membuat dan menciptakan anak-anak kita itu lebih berprestasi dan lebih fokus. Ya. Oke. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa nilai di SMK 1 itu bagus, A. Lalu apakah UKK sudah cukup untuk kebutuhan industri saat ini? Baik, kalau UKK itu kan berstandar memang dari sekolah. Nah, kalau dasarnya saya bilang itu sudah kami susun kurikulum. Yang menjadi tolak ukurnya adalah sebagai teknisi misalnya, nanti kalau baru masuk itu standar bisa melakukan servis berkala. Itu sudah standar. Ya. Kelanjutannya baru kita yang mengembangkan untuk next. Baik, Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Nyoman Keramas. Pertama,
bagaimana Ketua Komite Sekolah melihat pentingnya pelaksanaan ujian kompetensi keahlian bagi siswa SMK khususnya di SMK Negeri 1 Denpasar. Terima kasih. Selamat siang, selamat berbahagia, semoga semuanya berbahagia. Ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, kami dari komite sangat memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan UKK ini. Karena kami dalam hal ini mewakili orang tua siswa yang terhimpun dalam komite, sangat bangga di mana pihak sekolah begitu sigap sesuai dengan jadwal dan lain sebagainya yang regulasinya telah disiapkan oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah pusat, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala dari Bapak Pengawas. Kami dari komite sangat bangga dengan pelaksanaan ini dan sangat penting untuk mengukur kemampuan siswa dalam rangka akan memasuki dunia industri, di mana perkembangan di dunia industri berkembang pesat, seperti apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi di dunia industri. Itu harus disesuaikan di mana anak-anak harus mampu mencari titik temu antara teori yang dia dapatkan di sekolah dan mendapatkan titik temunya di dunia kerja. Karena seperti yang dibilang tadi, tidak hanya cukup hard skill-nya saja, berarti harus juga soft skill-nya harus ditingkatkan. Berarti sangat penting dan pelaksanaannya kami amati, UKK ini sudah sangat bagus sekali. Baik, lalu bagaimana komite sekolah menjembatani komunikasi antar sekolah, orang tua, dan dunia industri dalam mendukung peningkatan kompetensi siswa? Baik, terima kasih. Ini sudah kami sampaikan di awal, ya, di awal pada saat rapat orang tua siswa, semua program kami telah sampaikan, ya. Dalam hal ini dengan pihak orang tua siswa dan juga dari pihak sekolah, kami dari komite sudah menjembatani dengan baik dan kami siap membantu sesuai dengan output yang akan kami dapatkan sebagai siswa SMK Negeri Denpasar. Itu sudah kami lakukan. Di awal kami sudah jelaskan di depan para orang tua siswa pada waktu. Baik, berarti UKK itu sangat penting Pak ya bagi siswa SMK? Sangat penting sekali untuk mengukur kapasitas mereka. Oke, baik. Sekarang saya ingin bertanya untuk Bapak-bapak semuanya karena di sini adalah diskusi bersama. Bagaimana kolaborasi antar sekolah, pemerintah, dan industri dapat mencetak lulusan SMK yang unggul? Jadi kita di sini berdiskusi bersama-sama, Pak. Iya, saya dia kami mewakili pemerintah menaruh luar biasa nih, perhatian luar biasa kepada SMK 1 Denpasar karena di bawah kepemimpinan Pak Kepala Sekolah sudah mampu melakukan kolaborasi. Mungkin tadi disampaikan ya, kalau kita mengelola satu pendidikan tidak akan bisa hanya mengandalkan dana bantuan pemerintah. Maka peran itu menggunakan dana sumber lain, hal ini adalah di-backup oleh komite, terus di-backup oleh dunia industri. Kenapa? Nanti kan kalau kita bicara tentang mutu pendidikan, jadi peran kolaborasi sangat penting. Maka UKK ini merupakan sebagai penjaminan mutu internal dari satuan pendidikan sebagai refleksi apakah anak-anak kita yang kita antarkan selama 3 tahun sudah nggak tercapai atau belum di situ. Maka diukur dengan UKK di situ. Tadi disampaikan oleh pihak industri dari awal bersama komite yang disponsori, yang diinisiasi oleh kepala sekolah membuat program kerja selama 1 tahun, termasuk UKK-nya, termasuk kegiatan lainnya, akademik non akademik. Itu disinergikan, dibuat semacam kurikulumnya tadi kan. Ada link and match, ada kan penjelas kurikulum, kita duduk bersama. Ya, menjadi program besar disampaikan oleh kepala sekolah, disampaikan juga kepada komite. Nah, komite lah bisa membackup. Maka kegiatan termasuk UKK termasuk yang lainnya sudah di backup penuh. Agar apa? Karena dia anak-anak kita mendapatkan kompetensi yang komprehensif dan sudah kita antarkan ini loh anak kita sesuai dengan standar industri. Ini luar biasa SMK 1 Denpasar yang saya amati dari tahun ke tahun dan terbukti kan SMK 1 Denpasar meraih peringkat 2 di tingkat nasional, siswa yang paling banyak berprestasi. Salah satu ini didukung oleh industri dan komite. Ini bagian dari kolaborasi. Pemerintah hanya mendorong, hanya menjembatani, ya kalau memang ada bantuan dari pemerintah kita fasilitasi, lainnya di backup oleh komite dan industri. Sekali demikian, Pak.
Saya tambahkan sedikit mengenai tanggapan dari komite. Saya bangga dengan Bapak Kepala Sekolah mampu menciptakan transparansi ya, dalam pelaksanaan setiap kegiatan sekolah, antar sekolah dengan orang tua siswa melalui komite. Demikian juga selalu mendapat bimbingan dan dorongan dari pihak pemerintah. Dan juga ditanggapi dari pihak industri, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, kebutuhan usaha kerja. Sehingga dari pihak sekolah terus mengikuti perkembangan supaya anak-anak didik kita, siswa kita tertampung sepenuhnya di dunia kerja. Kalau yang belum melanjutkan, ya, transparansinya yang kami sangat hargai. Terima kasih. Baik, dari industri ingin menambahkan Bapak, kalau kita lihat di bawah kepemimpinan Bapak Mustike, jadi tidak hanya PKL untuk siswa, ya. Jadi guru pun ya Magang, ya. dilakukan magang di industri. Jadi wawasan guru tidak hanya di sekolah. Gimana sih industri itu perkembangannya gimana sih gitu kan? Kalau kita melihat bahan praktek contohnya, kalau di sekolah kan kita ngelihat itu aja, benar? Nah, kalau di industri itu setiap jam itu berubah, kendaraannya itu yang masuk contohnya itu berubah, ya. Dan teknologinya bervariatif. Nah, disitulah kemarin para guru juga sangat inisiatif dan sangat kooperatif ya, dan sangat aktif sekali ya menanyakan hal-hal apa yang menjadi kendala di industri ketika menerima anak PKL. Nah, kita dapat sharing. Tidak hanya kita aja mengetahui, guru juga mengetahui. Jadi guru akan lebih fokus ke anak-anak di mana menjadi kelemahan ketika bergabung dengan industri. Seperti itu. Begini, terima kasih Bapak bertiga dari pengawas, kemudian komite sekolah, kemudian dari dunia usaha industri terkait dengan SMK 1. Sesuai dengan program sekolah kita tetap berkomitmen dan bersinergi antara pemerintah, masyarakat, kemudian dunia usaha industri. Kemudian tentu di sini akan mendapatkan suatu titik temu ya, dari titik temu itulah suatu energi yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan program sekolah kita lakukan guru magang dan guru tamu. Tentu berkontinuitas kita ya, berkelanjutan dan melakukan perbaikan-perbaikan di mana kelemahannya kita isi, di mana kita kelebihannya kita sharing terus-menerus dan akhirnya mendapatkan suatu hasil yang maksimal untuk harapan kita semua. Lemahnya kita terus terang saja pasti adalah masih di SDM kita. Kita harus upgrade terus-menerus ya dari segi kapabilitasnya, kemudian pola pikirnya dan lain sebagainya sehingga nanti kita bisa meningkatkan adalah mutu daripada output kita nantinya dan bisa diserap secara sepadanan dengan dunia usaha dan industri. Itu harapan kita ke depan. SMK 1 harapan tetap jaya dan mempunyai mutu yang lebih ya untuk dirinya sendiri, kemudian untuk berkolaborasi berkelanjutan dan berdampak positif. Oke. Apakah Bapak di sini memiliki pesan untuk siswa SMK yang akan segera lulus? Iya. Kalau saya sepakat dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa di lapangan akan berkembang terus, jadi pasti SDM jadi masalah terus di situ kan. Yang sekarang katakanlah kendaraan sekarang ini yang paling bagus, 2 tahun akan berubah lagi. Maka pengetahuan dari SDM dari guru kita wajib kita tingkatkan terus, berkolaborasi dengan pihak industri, kita magangkan, pihak industri kita datangkan sebagai guru tamu. Kalau sudah ini kita lakukan, saya yakin anak-anak kita tidak akan ketinggalan terus. Terbukti SMK 1 dan pasar tidak ada yang menganggur. Luar biasa, the best ya. Baik, saya tambahkan pesan sedikit. Dengan adanya dunia digital sekarang, saya berpesan pada anak-anak siswa, apapun itu, ilmu apapun itu, ya, baik teknologi, pariwisata dan lain sebagainya, itu kita bisa browsing di digital untuk kepentingan belajar. Apapun itu, untuk meningkatkan, untuk kepentingan belajar, bukan untuk hal yang lain-lain. Ya, itu yang saya pesankan ke mereka, seperti apa yang dibilang oleh Pak Blaskal tadi, bahwa dunia industri, dunia
kerja akan selalu berubah dan persaingan akan semakin ketat, baik antara dalam negeri maupun nanti dengan tenaga kerja dari luar. Itu pesan saya. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau dari dunia industri juga tidak kalah juga dengan sekolah, Bapak. Kami istilahnya bersinergi dengan teknologi juga, karena di industri juga itu kita secara digital dan secara online ya juga melakukan refreshment ya. Jadi artinya apa yang kami dapatkan, kami juga sekali-kali itu sharingkan. Kami buka Zoom dengan guru-guru ya, ada teknologi baru misalnya kita buka Zoom gitu kan. Nah, jadi kan itu yang bisa kami lakukan, artinya sekolah tidak merasa ketinggalan. Nah, itu ya. Jadi contohnya saat ini memang banyak di dunia industri yang bergerak terutama otomotif itu di kendaraan listrik ya. Kalau di Toyota masih hybrid. Ya, itu contohnya. Jadi guru-guru pun sudah mendapatkan hal itu yang kami dapat di industri. Demikian. Dari saya hanya satu kunci saja, kata kunci adalah belajar terus-menerus tanpa pandang batas dimanapun berada ya, kepada siapapun adalah guru kita, termasuk kepada alam semesta ini. Terima kasih. The best SMK 1 Denpasar. Baik teman-teman, demikianlah pembicaraan kita pada podcast kali ini mengenai pelaksanaan UKK di SMK Negeri 1 Denpasar dan harapan besar dari sekolah, pemerintah, serta dunia industri dalam mencetak lulusan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, narasumber yang telah berbagi pandangan dan harapan untuk masa depan pendidikan vokasi. Jadi, karena podcast kali ini akan segera ditutup, bisa kita yel-yel SMK dulu? Oke. Apakah ada yang bisa bantu saya untuk memandunya, Pak? 14 bola. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Skensa Jaya. Skensa, siap, disiplin, kompeten, dan beretika. Baik. Saya sebagai host undur diri dan sampai jumpa pada podcast berikutnya.